Sebuah kios usaha laundry di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ludes dilalap api. Aksi unjuk rasa di depan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Warga negara asing di Bali kembali berulah. Kali ini sebuah mobil polisi yang tengah melintas dicegat dan dirusak. Kita buka ya. Ya. PRT. Tengok itu. Tengok. Sembunyikan 7 paket sabu di dalam helm seorang pria pengedar narkotika di Tanjung Pinang ditangkap polisi. Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Asran Syarian Utri Farzali. Fokus pagi hari ini hari Jumat 16 Juni 2023. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Diduga gara-gara mesin pemanas bocor, 4 karyawan pabrik triplek di Lamongan, Jawa Timur terluka bakar. Sementara di Kota Batu, Jawa Timur, pasar relokasi juga ludes dilalap api. Asap membumbung tinggi di pasar relokasi Jalan Sultan Agung, Kota Batu, Jawa Timur. Akibatnya 7 lapak pedagang burung dan ikan hias terbakar. Diduga kuat penyebabnya karena kelebihan daya listrik dari salah satu lapak. Akibat kelebihan beban listrik yang dipakai oleh pedagang. Nah, kelebihan beban listrik itu bisa jadi juga diakibatkan oleh mungkin instalasi yang ada di situ, digigit tikus atau apa. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Sementara itu di Lamongan, Jawa Timur, api membara melumat pabrik triplek di desa Kalen, Keduh Pring. Mulanya seorang karyawan mengetahui adanya kebocoran pada pipa mesin pemanas produksi. Saat perbaikan berlangsung, tiba-tiba mesin meledak. 4 karyawan pun terluka bakar. Kebakaran tersebut dikarenakan pipa boiler atau mesin pemanas bocor, mengalami kebocoran. Dan setelah dicek sama karyawan, sebelum sampai di tempat, mesin pemanas tersebut meledak dan menyambar ke semua area pabrik. Mereka langsung dibawa ke RSUD Ngimbang, Lamongan untuk dirawat intensif. Kasus ini ditangani polisi dari Polres Lamongan. Tim Liputan melaporkan. Sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terbakar. Sementara di Jakarta, sebuah kios usaha laundry di kawasan Cipayung ludes dilalap api. Petugas pemadam kebakaran Cipayung berjibaku memadamkan api yang menghanguskan sebuah kios laundry di Jalan Gempol Ceger, Cipayung, Jakarta, Kamis malam. Api berasal dari atap kios, kemudian membesar dan meluluh lantakkan seluruh isi kios. Diduga api berasal dari korsleting listrik. 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan api. Api sudah ada di atas pagar ini besar. Nah, langsung lapor ke pemadam kebakaran, telepon, sebagian lari ke pos Cipayung, kita langsung kunjungan dalam unit. Alhamdulillah yang terbakar hanya 1 laundry saja dengan kurang lebih 3 ya, tidak merambat ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kebakaran. Di Kabupaten Semarang, kobaran api melalap sebuah gudang bahan kimia di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Saat kejadian, sempat terdengar suara ledakan dari bangunan yang belum diketahui pemiliknya itu. Berkat kesigapan petugas pemadam, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Aparat kepolisian dari Polres Semarang masih melakukan penyelidikan terhadap tempat usaha yang diduga pengoplos bahan kimia tersebut.
Polisi juga akan mencari pemilik usaha untuk dimintai keterangan. Karena disinyalir di sini tempat untuk usaha pengoplosan bahan kimia. Yang antara lain setelah dioplos bahan kimia itu menjadi thinner, postek, kemudian soda api, dan lain sebagainya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, aparat kepolisian Polsek Ungaran memasang garis polisi. Sementara sebagai barang bukti, sejumlah jerigen yang berisi bahan kimia diamankan di Mapolsek Ungaran. Sementara di Bengkulu, amukan si jago merah menghanguskan sebuah ruko salon kecantikan di Jalan Flamboyan, Kecamatan Ratu Agung, Kamis sore. Besarnya kobaran api membuat karyawan salon dan warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Api berasal dari lantai 3 ruko, kemudian menyebar ke seluruh bangunan. 16 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi berhasil menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin sebuah mobil yang berada di parkiran minimarket di Surabaya, Jawa Timur terbakar. Percikan api tiba-tiba muncul saat pemilik mobil hendak menyalakan kendaraannya. Inilah detik-detik pemilik mobil bersama warga berupaya memadamkan api yang membakar bagian mesin. Insiden kebakaran ini terjadi saat pemilik mobil bernama Slamet hendak pulang ke Solo bersama istrinya usai berbelanja di sebuah minimarket di Surabaya, Jawa Timur, Kamis pagi. Saat mobil dinyalakan, api tiba-tiba menyala dan mengeluarkan asap. Beruntung warga yang mengetahui kejadian itu langsung sigap memadamkan agar api tidak merambat. Petugas damkar juga turut diturunkan ke lokasi untuk memastikan api tersebut benar-benar padam. Diguyur hujan deras mengakibatkan sejumlah lokasi di Ambon kembali dilanda banjir dan longsor. Ini kondisi yang serupa juga terjadi di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, menyusul banjir menerjang permukiman warga akibat guyuran hujan deras selama 1 jam. Ratusan rumah warga di desa Cikande, Kabupaten Serang, Banten terendam banjir Kamis sore. Hujan deras selama lebih dari 1 jam menyebabkan air naik hingga setinggi 30 cm dan masuk ke dalam rumah warga. Banjir juga diperparah dengan penyempitan saluran air yang tak lagi menampung debit air hujan. Warga berharap Pemda Kabupaten Serang segera memperbaiki drainase di lingkungan komplek rumah warga agar tak lagi kebanjiran jika hujan deras mengguyur. Ini banjir biasa hujan. Udah setiap hujan kayak gini. Banjir? Iya. Masuk rumah nggak, Pak? Masuk lah. Kalau rumah saya mah udah, kalau nggak dibendung mah udah masuk ya. Udah tinggi. Sementara itu, akibat diguyur hujan deras, sejumlah lokasi di kota Ambon kembali dilanda banjir dan longsor Kamis sore. Material longsor di wilayah Karangpanjang menutupi sebagian badan jalan. Kendaraan masih bisa melintas namun harus berhati-hati, lantaran dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Dan pemirsa, usai kepada azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI dan Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Aksi unjuk rasa di depan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Sesaat lagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, aksi unjuk rasa di depan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Massa menuntut pemerintah segera menutup aktivitas pondok pesantren yang dianggap memiliki ajaran sesat itu. Ratusan demonstran dari Forum Indramayu menggugat terlibat saling dorong dengan polisi saat berunjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun di Desa Mekarjaya, Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang. Massa yang berupaya merangsek masuk terlibat kontak fisik bahkan nyaris bentrok. Aksi demo berlangsung sekitar 100 meter dari depan gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun. Pengamanan berupa kawat berduri disiapkan polisi di depan pintu masuk pondok pesantren. Mohon maaf teman-teman, awas aksi kita jangan tangkap kawan. Massa mendesak pemerintah turun tangan terkait dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun, kasus dugaan adanya pencabulan, dan kasus sengketa tanah pondok pesantren. Selain itu, massa juga meminta pembuatan dermaga khusus di pondok pesantren dihentikan karena tak ada yang mengetahui kegiatan di dalamnya.
Dari masa tadi, apakah sudah ada penyelidikan dari pihak kepolisian, Komandan? Kalau tentang apa dulu nih, kan berbagai macam ya, variasi ya. Kan ada. Dan misalkan kalau yang terkait masalah akidah syariah dan fikih agama, itu kan memang sudah ada lembaga yang akan melakukan investigasi, yaitu MUI. Jadi kita dari pihak kepolisian tentunya nanti kita melihat apa hasil dari investigasi tersebut. Orang baik-baik di sini. Sudah lebih daripada Sebelum terjadi kericuhan di luar pondok pesantren, pemimpin Ma'had Al-Zaitun Panji Gumilang membawa demonstran tandingan yang merupakan para pengikutnya. Saat pengamanan jelang demo, polisi mengamankan 25 pelajar yang kedapatan membawa batu di dalam tas. Diduga para pelajar juga akan ikut dalam aksi demo. Para demonstran berjanji akan mengerahkan massa yang lebih besar bila tuntutan mereka tak diindahkan. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu, Jawa Barat. Polisi membekuk pengemudi minibus yang menabrak tetangganya di depan pintu tol Cakung, Kelapa Gading. Pelaku pun terancam 6 tahun kurungan penjara. CCTV merekam minibus yang menabrak motor di depan pintu tol Cakung, Kelapa Gading, Jakarta Timur. Akibatnya pengendara motor terlindas. Oleh petugas tol dan warga, korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya ia tewas saat dalam perawatan. Usai kejadian tabrak lari itu, polisi akhirnya mengamankan pemuda berusia 26 tahun yang tak lain merupakan tetangga satu komplek dengan korban di kawasan Harapan Indah, Bekasi. Setelah kita datangin ke kediaman, bisa kita amankan dan menyerahkan diri ke kami. Dan saat ini kami lakukan adalah prosedur penyelidikan yang sudah kita lakukan, terus menaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, terus penetapan tersangka yang sudah kita lakukan. Kini ia terancam kurungan maksimal 6 tahun. Peristiwa bermula saat pengemudi bersama ibunya berada dalam kendaraan dan berserempetan dengan motor yang dikendarai korban. Pelaku dan tetangganya itu sempat cekcok hingga ibu pelaku melerai mereka. Saat itu korban sempat merusak kaca spion mobil. Setelah itu pelaku lalu mengejar dan menabraknya. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Seorang pemuda tewas mengenaskan karena tersambar komuter lain yang melintas di perlintasan Pejombongan, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka parah di bagian kepala. Polisi dan sejumlah warga berusaha mengidentifikasi jasad seorang pemuda yang mengalami luka parah di bagian kepala dan tangannya di Jalan Petamburan Belakang, Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Pria itu meninggal dunia setelah tertabrak kereta komuter lain yang melaju dari arah stasiun Manggarai menuju stasiun Tanah Abang. Polisi yang memeriksa jenazah tidak menemukan identitas pria tersebut. Saat kejadian, korban mengenakan baju warna merah serta celana jeans biru dan berkulit sawo matang. Itu diperkirakan berusia 30 tahun. Jenazah kemudian dibawa petugas ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. 2 kapal nelayan asal Pemalang dihantam ombak di perairan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Rabu malam. Akibat kejadian tersebut, 1 orang nelayan tewas dan 1 lainnya dinyatakan hilang. Tim Polair Polres Tegal, Jawa Tengah Kamis siang menyisir kawasan perairan Larangan hingga Suradadi, Kabupaten Tegal untuk mencari 2 nelayan dari 2 kapal berbeda yang hilang dihantam ombak pada Rabu malam. Setelah melakukan pencarian, salah satu nelayan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia karena tersangkut jaring hingga terbawa ke dalam air. Sementara itu untuk pencarian 1 nelayan lainnya hingga Kamis sore masih belum membuahkan hasil. Operasi pencarian yang melibatkan tim SAR gabungan Polair, Basarnas, dan BPBD Kabupaten Tegal rencananya akan kembali dilakukan pada hari Jumat pagi ini. Kemudian pukul 23 itu dihantam ombak. Kemudian ABK-nya itu sejumlah sekitar 24 ya. 24, kemudian ada 1 orang ABK yang belum ditemukan, yaitu atas nama Karsim. Sementara itu di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, tim SAR mengevakuasi sebuah kapal nelayan yang mengalami mati mesin di perairan Kalidupa pada Kamis dini hari. Kapal nelayan ini dilaporkan mati mesin saat mencari ikan pada Rabu malam.
Beruntung saat kejadian cuaca dalam kondisi baik sehingga proses evakuasi berjalan dengan lancar. Seluruh ABK kapal yang berjumlah 5 orang juga dalam kondisi selamat. Tim Liputan melaporkan. Oknum TNI Angkatan Laut di Kepulauan Riau ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ditangani Polres Bintan. Sementara Satgas TPPO Baris Krim Polri kembali menggagalkan upaya pengiriman calon tenaga kerja Indonesia ke Malaysia melalui jalur laut di kawasan Nunukan, Kalimantan Utara. Puluhan calon pekerja migran ini diamankan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Baris Krim Polri dan Polda Kalimantan Utara dari jaringan TPPO di kawasan Pelabuhan Tunon Tangkap, Nunukan, Kalimantan Utara. Sebelum diselamatkan, puluhan korban hendak dikirim ke Tawau, Malaysia melalui jalur laut. Untuk kepentingan penyelidikan, para korban dibawa ke Polsek kawasan Pelabuhan Tunon Tangkap, Nunukan untuk dimintai keterangan. Modus sebagai pekerja migran Indonesia diketahui mendominasi modus operandi perekrutan yang digunakan oleh jaringan TPPO. Dari catatan Satgas TPPO, sebanyak 85% warga negara Indonesia yang dikirim ke luar negeri bekerja di sektor informal. Sejak dibentuk tanggal 5 Juni lalu, Satgas TPPO, Baris Krim Polri, dan Polda jajaran berhasil menyelamatkan 2.259 korban. Modus yang dilakukan ada 4 modus. Yang pertama, dengan modus pekerja migran ilegal atau PMI atau pembantu rumah tangga sebanyak 84%. Kemudian dengan modus ABK sebanyak 3%. Kemudian dengan modus PSK sebanyak 12%. Dan yang terakhir dengan modus eksploitasi anak sebanyak 1%. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar dan proses yang mudah, karena tak mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum. Sementara di Kepulauan Riau, Polisi Militer Angkatan Laut atau POM AL Batam kini tengah mendalami dugaan keterlibatan oknum TNI AL KOP KM dalam kasus pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal di Tanjung Uban, Bintan. Dalam kasus TPPO ini, KOP KM mengontrakan rumahnya pada seorang pria berinisial SR yang sebelumnya diamankan oleh Polres Bintan. SR dalam kasus ini berperan sebagai tekong. Bersama SR, polisi mengamankan 5 orang calon PMI ilegal yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat di tempat penampungan yang diduga rumah oknum KOP KM. Yang bersangkutan oknum TNI yang berinisial M itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dengan hasil keterangan yang sudah kita peroleh, saat ini sudah kita buatkan LP penyidikan terkait masalah proses lebih lanjutnya, terkait perkembangan pada proses penyidikannya ini sampai sejauh mana masih terus kita gali. POM AL Batam juga berkomitmen menindak tegas oknum TNI AL yang terlibat TPPO. Sementara, Satreskrim Polres Bintan juga mendalami tersangka SR dan keterlibatan satu orang lagi berinisial M. Para pelaku dijerat pasal 81 UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, WNA asal Amerika Serikat yang mengendarai angkot di Badung, Bali beberapa waktu lalu akhirnya dideportasi pihak imigrasi ke negaranya. Sementara itu ulah WNA yang bikin onar kembali lagi terjadi di Bali. Ini ada seorang WNA asal Amerika Serikat nekat mencegat dan merusak mobil polisi. Mobil polisi stop guys. Inilah aksi seorang warga negara asing asal Amerika Serikat di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur, Denpasar, Bali yang nekat mencegat mobil dinas polisi yang tengah melintas. Tak hanya itu, WNA tersebut juga merusak mobil dengan memukul kap mobil hingga penyok. Setelah diperiksa, WNA yang diketahui bernama Thomas Charles Flah ini mengakui jika aksinya menghadang dan merusak mobil polisi adalah untuk meminta pertolongan setelah terlantar di jalanan selama 2 hari. Ia mengaku kepada petugas jika tas beserta barang bawaannya seperti ponsel, uang, hingga paspor hilang saat dirinya beristirahat di pinggir jalan.
Petugas kini telah menyerahkan WNA tersebut kepada pihak imigrasi Denpasar agar segera dideportasi. Kami tidak memeriksa secara fisiologis karena untuk terkait dengan pasal yang diterapkan tidak bisa kita lakukan penahanan karena itu butuh waktu yang lama. Dikhawatirkan nanti kalau kita lepas nanti terjadi perbuatan yang sama. Kita sudah koordinasi dengan pihak imigrasi untuk dilakukan deportasi seperti itu. Sementara itu, WNA asal Amerika lainnya yang sempat viral karena mengendarai angkot di Jalan Sunset Road, Kuta, Badung, Bali beberapa hari lalu, akhirnya menerima sanksi administratif berupa dideportasi oleh pihak kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar pada Kamis sore. Dari hasil pemeriksaan, Jared Brandon Mel melanggar pasal 75 ayat 1 tentang keimigrasian. Ia dideportasi ke negaranya Amerika Serikat melalui Bandara Igusti Ngurah Rai. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali. Satreskrim Polrestabes Palembang mengungkap minyak olahan yang akan dioplos dengan BBM bersubsidi. 2 pengemudi mobil pickup yang membawa minyak oplosan dijadikan tersangka. Dua pria ini hanya bisa tertunduk saat digelandang ke Mapolrestabes Palembang setelah diduga sebagai pelaku pengoplos BBM jenis Pertalite. Keduanya ditangkap saat mengemudikan 2 mobil pickup yang membawa minyak olahan sebanyak 5,7 ton asal Musi Banyuasin di kawasan Kertapati, Palembang. Diduga minyak putih yang dibawa akan dioplos dengan BBM jenis Pertalite untuk meraup keuntungan. Dari keterangan supir, rencananya mobil ini akan dibawa ke gudang wilayah Pemulutan. Tetapi karena gudang itu tutup, sehingga mereka sempat parkir di jalan Kiai Morgan tersebut. Nah, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat melalui WA Banpol, kami lakukan penindakan. BBM ini jenis minyak putih yang biasanya minyak ini sebagai bahan campuran Pertalite. Guna membongkar sindikat bisnis BBM ilegal ini, polisi masih memburu si pemilik gudang. Sementara kedua tersangka dijerat undang-undang tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda 40 miliar rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Sidang perkara penganiayaan berat dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seorang saksi Satpam Komplek Perumahan dihadirkan di muka persidangan yang mengaku turut dibentak terdakwa setelah insiden penganiayaan. Dalam sidang kasus penganiayaan berat dengan terdakwa Mario Dandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi. Salah satunya adalah Abdul Rosyid, Satpam Komplek Green Permata, Pesanggerahan tempat Mario Dandi menganiaya korban DO. Di depan majelis hakim, saksi Abdul Rosyid mengungkapkan dirinya sempat dibentak oleh terdakwa saat menanyakan penganiayaan terhadap korban. Apa pertanyaan saudara? Ini diapain kok, kenapa bisa begini kan gitu. Ya pertama dia ngomong dikasih hukuman, kedua bohong masih dikasih hukuman begini gitu kan. Terus dijawab lagi saya pukul perutnya langsung jatuh gitu. Waktu itu si Mario masih emosi, terus dia tahu-tahu bentak saya kan gitu. Saudara dibentak? Iya dibentak. Coba bagaimana perasaan Bapak kalau keluarga Bapak dilecehin kan gitu. Sementara itu kuasa hukum Shane Lucas meminta kepada majelis hakim untuk menggelar persidangan secara terpisah antara kliennya dengan terdakwa Mario Dandi. Alasannya terdakwa Shane Lucas tidak terlibat dalam perencanaan penganiayaan korban seperti yang didakwakan. Namun majelis hakim menolaknya dengan pertimbangan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Jadi begini, para saksi yang dihadirkan esensinya keterangannya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, baik untuk perkara si terdakwa Mario maupun terdakwa Shane. Yang kedua, kalau itu dakwaan yang penasihat hukum terdakwa Shane permasalahkan, saudara nanti perjuangkan di dalam pembelaan saudara. Dan demi efisiensi waktu tetap sidang kita akan lanjutkan dan kita laksanakan secara bersama-sama. Sekian ya. Baik. Sidang akan dilanjutkan Selasa pekan depan dengan menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya AG, kekasih Mario Dandi yang kini berstatus terpidana anak dalam kasus yang sama. Priscilia Kaudia dan Iman Rohman melaporkan dari Jakarta.
Seorang ibu di Pati, Jawa Tengah ditemukan tewas sambil memeluk bayinya yang masih berusia 1 bulan. Sedangkan 2 anaknya yang masih balita memeluk jenazah sang ibu. Rumah kontrakan milik Budiati di Desa Kutuarjo, Pati masih terpasang garis polisi Kamis siang. Sebelumnya, Budiati ditemukan tewas sambil memeluk bayinya yang masih berusia 1 bulan. Sementara 2 anaknya yang masih berusia 2 tahun dan 4 tahun ditemukan dalam kondisi memeluk jasad sang ibu. Budiati ditemukan tewas pertama kali oleh suaminya yang baru pulang bekerja dari luar kota. Pada tubuh korban terlihat sejumlah warna membiru seperti memar. Selain itu, sudah mulai tercium aroma tidak sedap pada jenazah korban. Warga kemudian menolong anak-anak korban dan membawanya ke rumah sakit karena dehidrasi, serta melaporkan kasus ini ke polisi. Istrinya tidur kaku, ada luka gosong-gosong di pipi. Pas saya ke situ memang sudah meninggal, dan posisi meninggal itu di depannya ada bayinya. Bayinya juga meninggal atau? Bayinya langsung saya bawa ke Suwondo. Masih hidup, cuma udah dehidrasi berat. Karena pas saya masuk ke situ itu udah bau. Polisi masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Kami dapat laporan adanya seorang ibu muda yang meninggal di dalam rumah. Kemudian kita melakukan pengecekan, di situ memang ditemukan ada satu mayat sosok ibu muda yang habis melahirkan. Nah, saat ini kita sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman, termasuk kita juga sedang menunggu hasil otopsi. Petugas masih menunggu hasil otopsi untuk mencari petunjuk terkait kasus ini. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di tempat pembuangan sampah sementara di tepi jalan. Jenazah pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan yang tengah membersihkan sampah. Polisi serta tim Inafis memeriksa jenazah seorang pria yang ditemukan tanpa busana di pinggir Jalan Raya Syekh Nawawi Al-Bantani, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Mayat itu ditemukan oleh seorang petugas kebersihan yang tengah membersihkan sampah di tempat tersebut yang berada sekitar 300 meter dari Mapolda Banten. Kondisinya yang mulai membusuk menyebabkan dan menebarkan aroma tak sedap sehingga warga curiga. Saat ditelusuri didapati jenazah yang diperkirakan berusia 40 tahun. Untuk mengungkap penyebab kematian dan identitas pria itu, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan. Jenazah laki-laki tersebut masih diotopsi. Belum diketahui identitasnya. Nanti keterangan lebih lanjut setelah adanya otopsi dari pihak identifikasi. Sudah berapa lama Pak kira-kira ini Pak? Kita masih belum bisa memberikan statement. Polisi menggagalkan rencana tawuran antara kelompok remaja di Surabaya, Jawa Timur. Fokus Pagi segera kembali bersama Utri Farza sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza. Pemirsa, polisi menggagalkan rencana tawuran antara kelompok remaja di Surabaya, Jawa Timur. Selain mengamankan para remaja, polisi juga turut mengamankan beberapa senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Anggota Satuan Intelkam Polrestabes Surabaya mengamankan sekelompok remaja yang diduga hendak tawuran di Surabaya, Jawa Timur. Berkat informasi dari masyarakat, petugas berhasil mengamankan kedua kelompok remaja di Jalan Pertemuan dan di kawasan Pasar Turi. Polisi berhasil mengamankan 10 remaja beserta barang bukti, yakni 4 unit sepeda motor, 2 senjata tajam, dan 7 unit ponsel. Sat Intelkam Polrestabes Surabaya berhasil menggagalkan aksi gangster yang akan tawuran di PGS dan Pertemuan. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 2 celurit, 4 sepeda motor, dan 7 handphone. Saat ini semuanya telah diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut. Kasusnya kini ditangani Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk penyelidikan lebih lanjut.
Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pasangan kekasih diamankan polisi lantaran membunuh bayi kembar. Keduanya disebut-sebut sebagai pasangan selingkuh yang tega mengakhiri nyawa bayi kembar hasil hubungan gelapnya. Jasad dua bayi kembar didapati warga di belakang rumah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Warga pun langsung melaporkannya ke polisi hingga akhirnya aparat memasang garis polisi di lokasi. Usai diselidiki, aparat membekuk pria dan wanita. Keduanya ditangkap di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah. Keduanya merupakan sejoli yang tega mengakhiri nyawa bayi kembar hasil hubungan gelap. Untuk motif, mereka ini berawal dari perselingkuhan, kemudian mereka sudah menghendaki kehamilan. Dan setelah anak ini lahir, mereka juga tidak ingin diketahui oleh orang. Jadi mereka berinisiatif untuk menguburkan anak tersebut. Mengenai masalah dikuburkan itu masih hidup atau sudah meninggal, kami masih melakukan penyelidikan. Kini pasangan selingkuh itu terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dipicu masalah anak, dua ibu di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian hingga saling pukul dan jambak, dan videonya viral di media sosial. Ironisnya, kedua pelaku masih bertalian saudara dan juga bertetangga. Teriakan marah bercampur jerit kesakitan mewarnai nyaris seluruh rekaman video ini. Betapa tidak, dua orang ibu terekam video tengah terlibat perkelahian seru. Tidak hanya saling dorong dan pukul, tapi juga saling menjambak rambut. Insiden perkelahian antara kedua ibu terjadi di Desa Bonto Talasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Rabu pagi. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit 36 detik ini, keduanya menjadi tontonan warga termasuk anak-anak. Perkelahian berhenti setelah sejumlah warga melerai. Begitu videonya viral, pihak pemerintah desa turun tangan mendamaikan kedua pihak Kamis siang. Perkelahian antara dua ibu yang bertetangga tersebut dipicu masalah anak-anak mereka. Masalah anak-anak akhirnya dicampuri sama orang tua, sehingga terjadi perkelahian, sehingga muncul di media. Begitu kita tahu bersama 3 pilar, langsung kita panggil ke kantor desa untuk didamaikan, mengingat masih ada hubungan keluarga. Hingga Kamis malam, perdamaian berlanjut. Pihak pemerintah desa meminta keduanya menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulang aksi perkelahian. Rais Sahabu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dua begal bersenjata tajam yang aksinya meresahkan masyarakat akhirnya dapat dibekuk polisi. Kedua tersangka yang ternyata paman dan keponakan disergap di dua tempat yang berbeda saat tengah bersembunyi. Inilah saat polisi meringkus seorang pria yang diduga pelaku begal di dekat rumahnya di Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Brebes, Jawa Tengah. Dari keterangannya, seorang pelaku begal lainnya disergap di tempat persembunyiannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Dari tangan tersangka disita celurit dan samurai yang digunakan saat beraksi. Selain itu, polisi juga menyita sepeda motor yang dikendarai ketika mereka melakukan aksi pembegalan. Kedua tersangka yang merupakan paman dan keponakan membegal seorang pedagang nasi goreng di pinggir Jalan Pantura Tanjung, Brebes, Jawa Tengah pada tanggal 9 Juni 2023 lalu. Tersangka merampas uang tunai Rp400.000 dan 2 ponsel korban. Selain di tempat tersebut, keduanya juga pernah 5 kali melakukan aksi kejahatan serupa di tempat berbeda. Yang dimana korban merupakan pedagang yang di daerah Ketanggungan, berdagang nasi goreng. Tanjung. Oh, mohon maaf, di daerah Tanjung. Nah, hasil pengungkapan ini kita dapat 2 orang sebagai pelaku utama, dan keduanya adalah pelaku dalam kurun waktu 4-6 bulan ini mempunyai kurang lebih 5 TKP. Untuk mengusut tindak kejahatan lain yang diduga melibatkan keduanya, polisi masih memeriksa mereka di Mapolres Brebes. Sugiartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah.
Polisi meringkus kakak beradik di Cengkareng, Jakarta Barat yang diduga terlibat sejumlah aksi pencurian sepeda motor. Bersama mereka juga dibekuk anggota komplotan lainnya yang merupakan residivis kasus pencurian. Anggota unit Reskrim Polsek Kalideres menggerebek sebuah rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis sore. Dari dalam rumah diringkus 3 pria anggota komplotan pencuri motor. Saat digeledah, didapati beberapa kunci letter T yang disembunyikan di sejumlah tempat. Kunci itu mereka gunakan saat mencuri motor. Gimana ya? Kalau nih Pak, dalam bandar Pak, dalam bandar. Dalam Pak, Bapak. Nah, ini lengkap nih. Ini nama siapa? Dari tangan tersangka, polisi juga menyita 2 sepeda motor hasil kejahatan. Penangkapan komplotan pencuri motor itu setelah sosok mereka yang terekam CCTV teridentifikasi. Salah seorang merupakan residivis kasus pencurian dan 2 orang tersangka lain merupakan kakak beradik yang turut dalam kejahatan itu. Komplotan ini sudah beraksi sedikitnya 5 kali di beberapa tempat dan setiap hasil penjualan motor curian digunakan untuk pesta minuman keras. Didapati 1 dari 2 pelaku merupakan residivis yang sudah pernah menjalani hukuman dan baru keluar Agustus 2022 dengan kasus yang sama, yaitu melakukan pencurian. Dan ternyata pelaku ini melakukan bersama dengan saudaranya. Jadi ada 2 pelaku merupakan kakak beradik. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana 7 tahun penjara karena dugaan melakukan kejahatan pencurian. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Seorang pria di Tanjung Pinang ditangkap polisi karena mengedarkan narkotika jenis sabu. Saat pelaku diperiksa, ditemukan 7 paket sabu yang disembunyikan di dalam helm. Kita buka ya. Ya. RT. Tengok itu. Apa namanya? Ini apa namanya? Yang jelas. Sabu. Pria ini tak berkutik. Setelah helm yang sempat dibuangnya itu, rupanya berisi narkotika jenis sabu-sabu. Ia dibekuk usai terlibat kejar-kejaran dengan polisi di Jalan Hang Tuah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Coba cek lagi. Tunggu. Ini orang aja geledah. Ini BB yang susah. Ini BB ini hancur. 6 semua. Udah lagi, Bang. Lagi, Bang. Pas. Lagi cek lagi. Oh, ini agak kemana, Saat digeledah, terdapat 7 paket sabu seberat 2 gram yang siap edar. Saat ditelusuri, pelaku juga kerap kali bertransaksi sabu di kawasan Batu 10 dan Batu 12. Tersangka merupakan pengedar narkotika yang menurut keterangan tersangka barang tersebut didapat dari inisial D dan sampai saat ini masih kami lakukan pencarian dan pengejaran terhadap tersangka D. Selain menjadi pengedar, pelaku juga dicurigai sebagai pengguna narkoba. Untuk itu, tersangka pun dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Aulia Ihsan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Di informasi lainnya, pemirsa, warga bersama polisi di Kota Padang menggerebek sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan lokasi praktik prostitusi online. Pelaku merupakan pasangan suami istri yang menjadikan teman sekampungnya sebagai wanita pekerja seks komersial. Kedatangan polisi ini dinanti warga saat mereka menggerebek sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat prostitusi online oleh penghuninya di daerah Banuaran, Lubuk Begalung, Kota Padang. Warga rame-rame menggerebek rumah kontrakan itu karena merasa aktivitas pasangan suami istri penghuni rumah tak seperti warga lainnya. Dalam penggerebekan rumah kontrakan itu, polisi mengamankan pasangan suami istri yang menjadi muncikari, wanita yang dijadikan pekerja seks komersial, dan 1 pria hidung belang. Seluruhnya diangkut dengan mobil polisi untuk menghindari amukan massa. Di penjual ini, ya kan, mucikari ini menawarkan jasanya melalui jasa micet. Jasa micet sudah kita lakukan wawancara, jadi ditarif dengan harga 300.000 sekali main. Untuk selanjutnya, karena perkara ini melibatkan perempuan, jadi kita kirim perkaranya ke Polresta Padang di unit PPA.
Kedua tersangka pasangan suami istri dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara wanita yang dijadikan pekerja seks komersial dibawa ke panti rehabilitasi sosial. Sri Purnama melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Cuaca panas yang melanda Aceh Tengah, Aceh selama beberapa bulan terakhir mengakibatkan hutan pinus mengering dan mudah terbakar. Petugas kesulitan menjangkau lokasi untuk memadamkan api. Puluhan hektar hutan pinus di pegunungan Danau Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah ini terbakar sejak Rabu malam hingga Kamis siang. Kebakaran yang terjadi di pegunungan menyulitkan petugas menjangkau titik api. Mereka hanya bisa mencegah kebakaran agar tak meluas dengan menyiram kawasan hutan sehingga tak menjalar ke permukiman penduduk. Petugas gabungan BPBD Aceh Tengah bersama warga masih bersiaga di lokasi untuk mencegah kebakaran tidak meluas. Namun bara api sisa kebakaran masih muncul dan dikhawatirkan menyulut api jika ditiup angin. Kemarau panjang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan lantaran semak dan ilalang yang kering. Kondisi saat ini masih terjadi kebakaran sehingga kita belum berani memprediksi atau menghitung secara detail berapa luasan yang terjadi. Kalau kendala saat ini memang pertama itu kondisi cuaca yang memang ekstrim, panas, kemudian angin kencang. Kemudian juga di lokasi kita melihat kondisi topografinya agak sedikit. 4 orang spesialis pembobol rumah kosong di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap polisi. Informasi selengkapnya bersama Asran Sadi usai jeda iklan berikut ini. Anda kembali fokus pagi bersama saya Asran Syadi. Polisi menangkap 4 orang spesialis pembobol rumah kosong di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. 4 residivis tersebut ditangkap saat akan menyeberang melalui pelabuhan Muntok, Bangka Barat. Rekaman CCTV ini memperlihatkan minibus warna putih keluar masuk sebuah komplek perumahan di Kelurahan Gabe, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 5 Juni 2023 lalu. Mobil yang ditumpangi 4 pencuri ini baru saja membobol sebuah rumah saat ditinggal pemiliknya. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi berhasil melacak keberadaan para pelaku. Mereka ditangkap saat akan menyeberang ke daerah asalnya ke Sumatera Selatan melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat. Polisi langsung mengirim para pelaku ke tempat mereka membuang barang bukti seperti plat kendaraan, obeng, linggis hingga pisau. Apa itu? Kamu beli di mana tuh? Di sini lah. Tahu tempatnya? Pisau tuh beli di mana? Pisau punya tong. Beli di mana? Pisau punya tong. Bawa dari Palembang? Ya. Ini dia. Polisi juga menyita 2 buah telepon genggam yang sempat dibuang pelaku ke pinggir jalan beserta sebuah jimat. Dari catatan kepolisian, 4 pelaku ternyata residivis di Palembang dan Lampung untuk kasus serupa dan sengaja ke Bangka untuk mencuri. Dari semalam kita mengamankan 4 orang pelaku lintas Sumatera dari Palembang. Dia residivis di Palembang dan Lampung. 4-4-nya itu residivis semua. Usai mendapatkan perawatan medis setelah dilumpuhkan karena melawan polisi, para pelaku dibawa ke Polresta Pangkal Pinang guna proses penyidikan lebih lanjut. Ada Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. 6 orang sindikat pemalsuan emas ditangkap polisi setelah beraksi di toko emas di sebuah mal di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, diketahui sindikat ini sudah beraksi selama 3 tahun dan melakukan aksinya di wilayah Jabodetabek hingga Pulau Jawa dan Sumatera. Katanya Mas. Ya udah, kamu kan disuruh siapa orangnya ada di sini. Mas, katanya dia mau orangnya nih, gimana tolong dibantu dijebakin dong. Wanita bermasker ini hanya bisa pasrah saat tertangkap tangan menjual emas palsu di toko emas di sebuah mal di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Terungkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan pemilik toko yang dalam beberapa hari terakhir ada sejumlah orang yang menjual emas dengan jumlah besar di tokonya. Benar saja, ketika dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan air raksa, pemilik toko mendapati jika perhiasan emas yang dijual ternyata palsu.
palsu, invoice palsu dari toko-toko berbagai macam toko. Itu yang kata bosnya. Emas palsu. Ya, emas palsu. Cuma lapisan aja. Berapa rombongan? Sebanyak ini. Sebanyak ini. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak cepat dan mengamankan 6 orang sindikat pemalsuan perhiasan di tempat persembunyian mereka. Kamis sore, polisi mengatakan jika ke-6 tersangka sudah beraksi di sejumlah toko emas yang terdapat di wilayah Jabodetabek, Jawa hingga Sumatera. Di lokasi terakhir, kawanan ini mampu meraup ratusan juta rupiah dari hasil penjualan perhiasan emas palsu. Itu kan tadi disebut bahwa itu ada emas kopong. Emas kopong dilihat semuanya digesek, ataupun dilihat sekilas itu bagi para pemilik toko emas itu pasti melihat itu asli. Itu asli. Dan begitu terus kemudian, terus berulang seperti itu di beberapa toko di wilayah Jabodetabek walaupun sampai di luar Jawa pun juga ada. Sementara akibat kasus ini, korban diketahui menderita kerugian mencapai 200 juta rupiah. Udah 6 kali ya, tapi itu kan ditanganin sama karyawan kita dan mereka itu karyawan saya itu sudah melakukan prosedur secara toko emas ya, standar toko emas. Kalau di toko saya kurang lebih sendiri sih kurang lebih hampir 200-an ya, 200 jutaan. Kalau yang di toko saya sendiri. Kini, para tersangka sudah mendekam di Mapolsek Pagedangan, Polres Tangerang Selatan. Mereka akan dijerat dengan pasal 378 di KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan tunjangan kinerja atau tukin pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Para tersangka diduga melakukan manipulasi pengajuan anggaran sehingga negara dirugikan sebesar 27 miliar rupiah. Mengenakan baju tahanan 9 dari 10 tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja atau tukin pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini digiring ke ruang konferensi pers gedung KPK Kamis sore. Satu tersangka lain tidak bisa dihadirkan lantaran masih menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait keterlibatan mereka dalam pemotongan tunjangan kinerja pegawai di Kementerian SDM. Ketua KPK Firly Bahuri dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan para tersangka diduga memanipulasi pengajuan anggaran sehingga negara dirugikan sebesar 27 miliar rupiah. Dengan total sebesar 221 miliar 924 juta 938.176 rupiah selama tahun 2020 sampai 2022, yakni tersangka LFS dan kawan-kawan 10 orang lainnya diduga telah melakukan manipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver base atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika paket 1 hingga 5 tahun 2020-2022. Tersangka baru yang ditetapkan penyidik adalah Muhammad Yusriski, Direktur Utama PT Basis Utama Prima, sebuah perusahaan penyedia sistem panel surya. Mengenakan rompi tangan berwarna merah muda, Direktur Utama PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusriski, digiring keluar dari Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kamis petang. Yusriski ditetapkan sebagai tersangka usai penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan keterlibatannya dalam pusaran korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan tersangka yang menjabat Direktur Utama PT Basis Utama Prima ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS Kementerian Kominfo paket 1 hingga 5 tahun 2020 hingga 2022. Setelah kita lakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini juga yang bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Jabar Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Bonyamin Saiman, mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS di Kemenkominfo.
Maki mempra-peradilankan Kejaksaan Agung karena menghentikan pengusutan dugaan tidak pidana pencucian uang atau TPPU oleh para tersangka. Saya meminta udah lama, itu sejak awal bahkan, tapi nyatanya sampai sekarang tidak dipenuhi. Maka cara satu-satunya adalah mengajukan gugatan ke sini. Satu, tujuannya untuk membuka data, nama, dan faktanya begitu, atau paling nggak ceritanya begitu. Kedua, ya tujuan lebih tinggi lagi ya menuntut itu dijadikan pencucian uang, sehingga ini kita komprehensif lah. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, membantah pihaknya menghentikan penyelidikan kasus dugaan tidak pidana pencucian uang oleh para tersangka kasus dugaan korupsi BTS Kemenkominfo. Menurut Ketut, saat ini penyidik masih terus menelusuri aset para tersangka. Sampai saat ini kami masih mendalami dan belum menemukan sebagaimana Undang-Undang TPU yaitu pasal 345. Belum menemukan. Belum ada penyamaran, penyembunyian, transfer, ya, sebagaimana Undang-Undang TPU. Sebelumnya, Kejaksaan Agung kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian, jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi 8 orang, termasuk mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak gugatan soal sistem pelaksanaan pemilu 2024 mendatang sehingga pemilu tetap dilaksanakan secara terbuka. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan judicial review atau uji materi sistem pemilu dan memutuskan pemilu 2024 tetap akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang menampilkan nama dan nomor urut calon legislatif di kertas suara. Sementara sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan di mana para pemilih hanya mencoblos gambar partai. Putusan MK ini diwarnai oleh adanya satu hakim yang berpendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmik PFOE, Arief Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, dan M. Guntur Hamzah. Kantor Pos Surabaya yang ada di Jalan Kebon Rojo akan direnovasi menjadi pusat kreatif untuk menyasar generasi milenial dan Gen Y Surabaya. Bangunan bersejarah peninggalan Belanda ini rencananya akan dijadikan sebagai tempat berbagai acara seni budaya dan hiburan komunitas kreatif hingga pemberdayaan umum. Sebagai salah satu perusahaan negara, PT Pos juga akan mengembangkan bisnis dengan mengoptimalkan asetnya dengan menyasar kalangan milenial dan Gen Y sebagai target pasar. Bangunan yang masuk cagar budaya ini merupakan gedung kantor pos era Hindia Belanda yang dibangun pada tahun 1800-an. Gedung ini merupakan kantor Bupati Surabaya, kemudian beralih menjadi sekolah anak bangsawan Eropa hingga 1923, di mana salah satu siswanya adalah Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Hingga akhirnya dijadikan sebagai kantor pos 1926. Ini kan banyak aset-aset BUMN ini tidak maksimal. Nah, itu yang memang sejak awal saya minta para direksi BUMN memetakan mana aset-aset yang potensi. Yang bisa juga kita tingkatkan aset itu menjadi sesuatu yang lebih baik, valuable. Baik secara bisnis maupun secara bentuk pelayanan ke publik. Nah, kebetulan di sejak awal Pak Dirut presentasi sama saya ada 4 aset besar, yaitu di Jakarta, di Medan, di Surabaya. Persib Bandung sukses tundukkan Dewa United 2-1 dalam laga uji coba. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Dan saya Astra Nusyadi. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, amukan si jago merah menghanguskan salon kecantikan di Jalan Flamboyan, Bengkulu. Sementara di Jakarta, sebuah kios usaha laundry di kawasan Cipayung ludes dilalap api.
Petugas pemadam kebakaran Cipayung berjibaku memadamkan api yang menghanguskan sebuah kios laundry di Jalan Gempol Ceger Cipayung, Jakarta, Kamis malam. Api berasal dari atap kios, kemudian membesar dan meluluh lantakkan seluruh isi kios. Diduga, api berasal dari korsleting listrik. 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan api. Sementara di Bengkulu, amukan si jago merah menghanguskan sebuah ruko salon kecantikan di Jalan Flamboyan, Kecamatan Ratu Agung, Kamis sore. Besarnya kobaran api membuat karyawan salon dan warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Api berasal dari lantai 3 ruko, kemudian menyebar ke seluruh bangunan. 16 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi berhasil menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, jemaah haji Indonesia kuota tambahan sudah mulai berdatangan di Arab Saudi. Ya, para jemaah ini menginap untuk beristirahat semalam sebelum bertolak ke kota suci Mekah. ...280 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan Kloter 21 hari Kamis siang waktu Arab Saudi mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Mereka menjadi rombongan pertama dari jemaah haji kuota tambahan yang tiba di Arab Saudi. Total akan ada sekitar 8.000 jemaah kuota tambahan yang diberangkatkan dari tanah air. Saat tiba di Madinah, para jemaah sudah mengenakan kain ihram karena semula para jemaah akan langsung diberangkatkan ke Mekah dan mengambil mikot di Bir Ali. Namun berdasarkan ketentuan pemerintah Arab Saudi, para jemaah yang telah menempuh perjalanan selama 9 jam lebih harus menginap terlebih dahulu di Madinah untuk memulihkan kondisi fisik. Nanti pada besok hari, pagi hari, mereka kita akan berangkatkan menuju Mekah Al-Mukarramah tanpa mengambil arba'in. Jadi mereka tidak lagi tinggal di sini dalam artian sholat 40 waktu, tapi kemudian mereka besok pagi kita sudah langsung berangkatkan ke menuju Mekah Al-Mukarramah. Berarti mereka masuk gelombang kedua dan arba'innya setelah puncak haji? Iya, mereka masuk gelombang kedua, memang gelombang kedua. Cuma karena memang tidak dapat slot di Jeddah, akhirnya mendaratkan di Madinah. Namun mereka tetap nanti akan kembali lagi ke Madinah untuk melaksanakan arba'in. Meski tiba di Madinah, para jemaah haji kuota tambahan ini termasuk dalam jemaah haji gelombang kedua. Dengan demikian, usai puncak ibadah haji, mereka akan kembali ke Madinah untuk melaksanakan sunnah arba'in atau melaksanakan 40 waktu sholat fardu di Masjid Nabawi Madinah. Kedatangan jemaah haji kuota tambahan ini akan terus berlangsung hingga 23 Juni nanti, dan sampai saat ini pemerintah Indonesia dan Arab Saudi masih bernegosiasi untuk menentukan apakah selanjutnya jemaah haji kuota tambahan ini datang ke Madinah atau ke Jeddah. Dari Madinah, Arab Saudi, Anton Bahtiar Rifai melaporkan. Pembagian paket sembako bantuan dari Presiden Joko Widodo di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan diwarnai aksi saling dorong ratusan orang. Ini sejumlah ibu bahkan nekat membawa anak-anak mereka untuk berebut paket. Ratusan orang di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan langsung merangsek maju mendekati mobil begitu tahu ada pembagian paket sembako dari Presiden Kamis pagi. Warga berebut. Tak jarang petugas harus tegas menengahi. Petugas mengharuskan warga antre. Beberapa kali pembagian paket sembako dihentikan karena warga tidak tertib. Meski berdesakan untuk antre, aliran warga yang datang seolah tak putus. Panjang Pak, dari jam sebelum Bapak Jokowi datang. Tadi sempat saling dorong atau gimana Pak? Iya, didorong-dorong. Sejumlah warga bahkan membawa serta anak-anak untuk bisa mendapat paket sembako bantuan berisi beras, gula, minyak goreng, tepung, dan makanan ringan. Pengambilannya berebutan. Tadi sempat saling dorong juga Bu ya? Dorong juga. Kenapa Bu? Ya ada betul-betul tuh saking pada pengen minta sembakonya. Ini Ibu sendiri bawa anak kecil ya? Iya. Ini nggak takut Bu anak kecil? Pas lagi kebetulan lagi di depan antriannya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendatangi Pasar Menteng Pulo Kamis pagi untuk mengecek harga sejumlah kebutuhan pokok. Presiden juga menyerahkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada para pedagang yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian paket sembako kepada warga di sekitar pasar. Muhammad Nur dan Novizal melaporkan dari Jakarta.
Lagi-lagi ular sanca memasuki permukiman penduduk. Ini seperti di Palangkaraya, seekor ular sanca diamankan usai menyantap ayam ternak milik warga. Sementara di Bogor, ular berukuran 3 meter ditemukan di dalam saluran air. Tarik terus, tarik. Awas. Amankan. Tim damkar dibantu warga akhirnya bisa mengeluarkan seekor ular sanca dari dalam saluran air di perumahan Taman Yasmin Sektor 6 Kota Bogor Kamis pagi. Sempat mencoba kabur, ular sanca sepanjang 3 meter ini akhirnya bisa diamankan. Ular liar ini sebelumnya ditemukan warga berkeliaran di permukiman penduduk dan diduga hendak mencari mangsa atau bersarang di tempat baru. Saya ngelewat di sini, saya kan di sini kan apa gitu kan, ada bunyi-bunyi kresek-kresek gitu. Nggak taunya ular. Mau saya tangkep kan, saya nggak kuat, tenaganya gede banget. Udah gitu kepalanya keluar, mau nyerang saya, masuk lagi kepalanya masuk ke sini. Saya tahan pakai tangan tuh kan, nggak kuat, tangan saya malah masuk ke dalam. Sempat ketarik? Sempat ketarik. Tangan saya gini kan, langsung masuk ke dalam, langsung minta bantuan sama security tuh. Sementara di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seekor ular sanca sepanjang 3 meter juga bisa diamankan tim damkar dari kandang ayam milik warga di Jalan Keranggan. Saat ditangkap, ular sanca ternyata sudah menyantap ayam peliharaan. Diduga ular yang berasal dari semak belukar sekitar perumahan sudah sering memangsa ayam karena hampir tiap hari jumlah ayam selalu berkurang. Ular yang sudah diamankan rencananya akan dilepas liarkan ke kawasan hutan yang jauh dari permukiman warga. Tim Liputan melaporkan. Kerap mencuri makanan dan merusak dapur warga di Goa, Sulawesi Selatan, seekor monyet yang terjebak di dalam gudang dievakuasi. Primata itu berusaha menyerang petugas damkar saat akan ditangkap. Ya, 1, 2. Dengan menggunakan jaring dan alat jepit, petugas damkar Kabupaten Goa berhasil menangkap monyet liar yang masuk ke dalam gudang penyimpanan beras milik warga di Desa Bontonompo, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Saat akan mengevakuasi primata itu, petugas sempat mengalami kesulitan lantaran monyet itu terus melompat. Bahkan monyet sempat bersembunyi di bawah tumpukan beras dan menyerang saat didekati. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk mengamankan hewan ini. Melakukan perlawanan dan sangat agresif. Iya. Saya rasa monyet ini monyet terlatih yang mungkin sengaja dibuang oleh salah satu yang mempunyai monyet peliharaan di daerah tersebut. Warga setempat sudah tak khawatir lagi setelah monyet berhasil ditangkap petugas karena hewan liar ini sudah berada di permukiman warga selama 3 tahun dan kerap merusak dapur warga saat mencuri makanan. Selanjutnya, petugas damkar akan menyerahkan hewan ini ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Makassar untuk dilepas liarkan ke hutan sebagai upaya melestarikan satwa liar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di informasi lainnya, pemirsa, dari laga uji coba pramusim, Persib Bandung berhasil meraih kemenangan. Ini menjamu Dewa United, Maung Bandung menang 2-1. Persib Bandung beruji coba kontra Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Kamis petang. Persib yang kalah dalam penguasaan bola berhasil unggul di menit ke-9. Ezra Walian membawa Maung Bandung unggul setelah menerima umpan jauh Kakang Rudianto. Dewa United mencoba menyamakan skor, tapi skor 1-0 bertahan hingga rehat antar babak. Di interval kedua, Persib mengandalkan serangan balik. Hasilnya positif. Aksi individu David Da Silva dituntaskan dengan gol Ferdiansyah. Pada menit terakhir waktu normal, The Tangsel Warrior mendekat lewat gol sepakan jarak jauh Nasir. Tidak ada gol tambahan hingga laga berakhir. Pangeran Biru menang 2-1. MTech Group melalui Indosiar dan Video secara resmi kembali menjadi pemegang hak siar Liga 1 untuk kompetisi musim depan. MTech Group bersama dengan PT LIB dan PSSI berkomitmen untuk menjadikan sepak bola Indonesia semakin baik. PT Elang Mahkota Teknologi MTech Group kembali menjadi pemegang hak siar pertandingan Liga 1 musim 2023-2024. Total akan ada 306 pertandingan sepanjang musim, ditambah 8 laga babak Championship Series. Sementara itu untuk pembagian tayangan, nantinya akan ada 213 pertandingan disiarkan langsung oleh Indosiar, dan 100 laga sisanya eksklusif di video.
kami tentunya mempunyai kewajiban untuk melakukan perbaikan di tayangan. Di tayangan itu ada 2 hal, yaitu adalah kemasan yang pure menjadi tanggung jawab kami. Jadi nanti kami akan memperbaiki pastinya panggung, set, kemudian lightingnya, kemudian juga seluruh host dan juga komentator, tapi juga grafis-grafisnya nanti akan kita standarkan untuk standar internasional sehingga looknya lebih keren. Liga 1 musim depan akan dimulai pada 1 Juli 2023 sampai 28 April 2024 dengan 2 format, yaitu regular series dan championship series. Dalam regular series, sebanyak 18 klub akan melakoni laga dengan sistem home and away atau kompetisi penuh. Setelah itu, 4 tim teratas akan melaju ke babak championship series dengan menggunakan sistem knockout. Nah, championship series ini merupakan tempat di mana berkompetisi untuk mendapatkan slot di Champion Asia dan AFC Cup. Ya. Nah, oleh karena itu Liga akan selalu melakukan perbaikan, pembenahan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga akan memunculkan sejumlah terobosan baru pada Liga 1 2023-2024. Di antaranya dengan menghadirkan VAR hingga LED e-board untuk semua tim. Apalagi terobosan yang luar biasa VAR. Ya, jadi VAR ini akan jadi juga pertunjukan yang bisa standar internasional. Dan insya Allah di bulan Februari bisa berjalan. Ya, trainingnya dari Liga sudah dimulai nanti beberapa minggu ke depan. Hadirnya beragam terobosan baru ini akan membuat Liga 1 musim depan berjalan lebih meriah dan sekaligus dapat meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Aditya Eko Utomo dan Lutfi Taufik melaporkan dari Jakarta. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP ECTV Indosiar kembali melakukan kegiatan literasi di Sekolah Dasar Negeri 10 Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tema pada kegiatan kali ini adalah Stop Perundungan. Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri Jati Asih 10 Kota Bekasi, Jawa Barat antusias mengikuti kegiatan literasi media dengan tema Stop Perundungan yang digelar oleh YPP SCTV Indosiar dan Akademi Televisi Indonesia atau AKTVI. Kegiatan yang disampaikan dengan cara menarik seperti bernyanyi, menonton film, hingga kegiatan membaca membuat anak-anak merasa senang mengikutinya. Sangat bagus dan harus rajin membaca buku. Kita boleh menggunakan media sosial tapi harus menggunakan yang positifnya. Dan banyak lagi di sini YPP banyak menggunakan kayak buat buku, kayak baca buku bareng-bareng bersama teman-teman. Kegiatan ini seiring sejalan dengan kegiatan sekolah penggerak yaitu digitalisasi dan literasi. Mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih atau YPP, SCTV, Indosiar, dan AKTVI yang telah menyelenggarakan acara literasi media sosial di sekolah kami. Kegiatan yang sudah beberapa kali dilakukan ini juga untuk memperkenalkan para siswa tentang media sosial. Diharapkan para siswa mampu menyaring berita dari media apapun, termasuk dari dalam buku. Ya, harapan ke depan adalah kita bisa menurturing ya generasi-generasi muda ini supaya mereka tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Generasi yang berkualitas itu apa? Tidak hanya generasi yang cerdas, tetapi generasi yang memiliki etika, sopan santun, ya, generasi yang tahu bagaimana mereka harus berkomunikasi dan bagaimana mereka harus menempatkan diri di dalam lingkungan mereka. Selain kegiatan literasi, juga dihadirkan mobil perpustakaan dengan ratusan koleksi buku yang dengan antusias diserbu para siswa. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Kisah laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza. Dan saya Asra Siti pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.